warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pembidayaan pada bagian klavikula, middle dan lateral, bagian humerus, bagian jari, dan yang terakhir bagian antrebrasi. Tujuan pembidayaan yang pertama untuk mengurangi rasa nyeri, yang kedua untuk mengurangi cedera yang terjadi karena fraktur, yang ketiga untuk menjaga mobilisasi tubuh. Patah bagian klavikula yang harus diperiksa itu yang pertama meriksa bagian atas klavikula yaitu leher dan periksa pernafasan airway-nya. Yang kedua itu periksa bagian vaskularisasi dan bagian sensibilitas. Kita periksa bagian tangan dan bagian distal pasien. Yang terakhir yang harus kita periksa adalah kita meminta pasien untuk membuka bajunya dan kita periksa untuk melihat apakah ada luka lain atau cedera lain di bagian patah pada daerah patah tulang pasien. Yang pertama kita lakukan pada fraktur klavikula middle. Langkah yang pertama kita lihat apakah ada luka terbuka pada bagian sekitar fraktur pasien. Kemudian kita lakukan fraksi dengan meraba nadi pada bagian arteri radialis dengan 2 jari. Setelah itu pemeriksaan motorik dengan menggerakkan lengan memutar dan lalu meminta pasien untuk membuka dan menutup. Kita lakukan pemeriksaan sensorik dengan mengusap bagian daerah jempol lalu kita samakan dengan tangan sebelahnya. Selanjutnya kita pasangkan kasa digunakan untuk dijadikan bantalan pada daerah fraktur. Lalu kita ambil perban elastis. Yang pertama kita letakkan pada leher bagian belakang, lalu kita tarik ke depan, kita tarik ke belakang, dan kita putar ke depan. Agak ditarik, namun jangan terlalu kencang. Lalu lakukan pada sebelahnya. Hal yang sama seperti yang tadi pertama. Kita rapikan. Selanjutnya kita gunakan tangan kiri kita tarik seperti ini agar bahu tetap ekstensi. Lalu kita ikat dengan ikatan yang mudah dilepas namun kencang. Jadi kayak gini. Yang kedua, fraktur klavikula lateral. Di sini kita siapkan mitela. Lalu kita ukur terlebih dahulu pada lengan pasien, kemudian kita lipat dan meminta bantuan teman untuk memposisikan tangan pasien 90 derajat. Lalu simpan mitela pada bahu pasien. Setelah itu tarik, jangan terlalu kencang tariknya. Nah, di sini kita ikat menggunakan ikatan yang mudah dilepas, tapi harus tetap kuat. Dan ini hasilnya, tangan pasien harus tetap 90 derajat.
Yang ketiga, fraktur pada humerus. Ada dua bahan, yaitu midai dan mitela. Pertama yang harus kita lakukan adalah neurovaskular distal dan lakukan traksi yang bertujuan agar fraktur tidak bergerak dan mencederai daerah lain. Lalu kita pasang midai dan mitela, kemudian ikat menggunakan mitela pada bagian pergelangan tangan atau di atas pergelangan tangan sedikit. Untuk mengikatnya kita ikat longgar saja namun kencang, dan mengikat ikatan yang mudah dilepas, kemudian rapihkan. Lalu yang kedua, kita ikat bagian siku. Kita lakukan pengikatan yang sama, pengikatan longgar. Ini bertujuan agar peredaran darah tetap lancar dan tidak terhambat. Setelah itu kita rapihkan lagi. Lalu kita lakukan ikatan yang terakhir pada bagian bawah aksila. Kita lakukan pengikatan yang sama, sedikit longgar namun kencang. Setelah itu rapihkan kembali. Hasil yang diharapkan yaitu sendi pada bagian distal, tengah, dan proksimal terkunci sehingga kita dapat mempertahankan stabilitas. Selanjutnya pada fraktur anteabrasi, pertama lakukan pengecekan pada neurovaskuler distal. Lalu kita cek neurovaskuler distalnya dengan 3 jari, normalnya cepat dan tebal. Kemudian lakukan traksi di mana fraktur tidak bergerak dan mencederai daerah lainnya. Lalu kita pasang midai di bawah tangannya. Kemudian siapkan perban elastis. Kita mulai dari distal, kita gulung sampai ke bagian humerus. Jangan terlalu kencang karena agar tidak ada aliran darah yang terhambat, namun sedikit agak ditarik. Setelah sampai ke bagian humerus, kita balik lagi ke bagian distal. Lalu kita balut ke bagian telapak tangan dan usahakan bagian ibu jari pasien tetap bebas dan tidak tertutup perban elastis. Sisa dari perbannya bisa kita selipkan ke bagian dalam perban yang telah terpasang. Selesai, dan ini hasilnya. Yang terakhir, fraktur pada jari. Kita letakkan stik pada bagian volar, kemudian kita balur dan imobilisasi dengan menggunakan plester. Lalu kita pasang di setiap sendi lekukan jari. Di atas, di tengah,
Lalu jika perlu kita beri plester pada bagian telapak tangannya. Tujuannya agar stick lebih kuat dan tidak mudah terlepas dari tangan. Hasilnya diharapkan jari tidak bergerak. Segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.